be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas permasalahan percintaan, rumah tangga dan juga perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa tanda atau ciri ketika seorang istri mulai berselingkuh. Nah ini. Jadi nggak ada salahnya Anda pahami, karena ketika bicara mulai berarti ini masih bisa diantisipasi, artinya belum terlanjur atau belum begitu jauh. Jadi ketika Anda bisa mulai memahami dari tanda-tanda yang paling ringan, maka saya yakin keluarga Anda terselamatkan. Nah, apapun itu saya yakin Anda juga bukanlah orang-orang yang memiliki pasangan suka selingkuh. Nah, namun Anda adalah pemilik pasangan-pasangan setia, baik Anda seorang suami maupun istri. Nah, sebelum lanjut ke topik, silahkan Anda subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan topik-topik menarik lainnya dan terbaru di channel Kang Kumis. Lalu apa saja kira-kira yang ia lakukan ketika seorang wanita atau bahkan pria mulai berselingkuh? Dia mulai merasa dirinya sibuk dan banyak pekerjaan atau mulai menyibukkan diri. Mungkin awalnya ketika dia seorang pekerja, ketika awalnya dia memang jarang ada lemburan, namun tiba-tiba setelah dia PDKT atau punya seseorang di luar sana, menjadi mulai ada lemburan. Ini adalah sebagai alasan awal ketika seseorang melakukan perselingkuhan. Lalu kemudian di sini ada dua versi, ya. Ada yang terlihat ketika dia sampai rumah, dia tidak terlihat bahagia dan memisahkan diri. Ini artinya tidak terlihat bahagia ini memang ketika mungkin sudah melihat ketika dia seorang wanita mungkin melihat selingkuhannya terlihat lebih tampan, ketika dia seorang pria selingkuhannya akan terlihat lebih cantik. Tapi memang itulah godaan. Jadi begitu ngelihat pasangan sendiri yang mungkin buka pintu, baru bangun tidur dengan penampilan yang tidak yang inginkan, maka di situ dia akan terlihat jauh kurang nyaman, mungkin seperti itu ya. Namun apapun itu, justru yang baru bangun tidurlah yang sudah setia menemani kita. Yang ketiga, jika dia bicara, dia mulai bicara yang memang selalu membuat perasaan kita tidak nyaman. Artinya kalau kita bilang itu selalu membuat kita kesal, selalu membuat kita emosi ketika dia bicara. Jadi tidak ada kata yang justru dapat meredamkan ya, karena bagaimanapun ketika kita melihat pasangan kita melakukan hal-hal yang aneh atau di luar kebiasaan, wajar dong kalau kita mencurigai kita sebagai seorang suami. Apalagi ditambah ya dengan kata-kata yang kadang-kadang kurang enak untuk kita dengar, tentunya kita juga sedikit mengalami emosi, itu wajar. Apalagi memang didasari niat dari sananya, niat dari si wanita ini memang ingin membuat marah ya, karena ketika marah maka akan timbul saling menjauh. Nah, makanya ketika saling menjauh biasanya ini memang ada beberapa tekanan dari pasangannya biasanya. Ada yang memang berselingkuh ingin betul-betul meninggalkan pasangan atau sudah bosan. Jadi banyak hal yang ia lakukan. Biasanya dia berusaha memisahkan diri di pasangannya semata-mata kemudian nanti dibicarakan dengan pasangan selingkuhnya, lalu selingkuhannya mungkin menjanjikan yang lebih baik. Lah itulah ketika kita atau siapapun dijanjikan dengan kondisi dan situasi posisi yang lebih baik, biasanya dia akan memilih yang lebih baik walaupun itu belum tentu benar. Kemudian yang kelima, ini biasanya dia mulai sibuk dengan medsos. Ini bukan hal aneh lagi apalagi di zaman sekarang, yaitu sibuk mencari dan mencuri perhatian. Kemudian yang keenam, ini mulai menuduh. Jadi mulai seakan-akan bahwa dialah yang paling benar. Jadi apapun yang kita lakukan itu memang seakan-akan kitalah yang mengawali perselingkuhan ini.
Ini yang sering terjadi di tengah kehidupan rumah tangga kita. Jadi memang ketika perselingkuhan sudah terjadi di tengah rumah tangga kita, banyak hal yang tidak terduga terjadi, termasuk kondisi dan situasi kehidupan kita, ya ini. Namun saya yakin Anda ini tetap bisa menyikapi segala permasalahan-permasalahan yang datang di tengah rumah tangga Anda, karena kehidupan ke depan akan membimbing Anda menuju kepada kedewasaan. Yang ketujuh, biasanya ketika sudah seperti itu, ada kalanya pasangan atau istri atau wanita tiba-tiba manja dengan suaminya. Ini. Nah, ketika manja berarti bisa Anda perhatikan ketika sudah terlanjur masuk dalam kategori selingkuh. Ini berarti ketika dia sedang bermanja-manja dengan kita, berarti mungkin di luar sana sedang ada masalah. Ini. Kemudian yang kedelapan, dia mulai merasa tidak nyaman dengan selingkuhan. Ketika sudah seperti itu, maka besar harapan dia akan berhenti. Ya. Nah, ketika memang Anda sudah bisa mau nerimo apa adanya, maka saya yakin bangkit dan keluarga Anda akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun ini kembali lagi ketika memang Anda berdua saling menyadari. Karena sebetulnya kesalahan perselingkuhan itu bisa juga terjadi pada siapa saja, ya, bisa pada suami, bisa juga pada istri. Nah, hal yang paling berat di sini adalah memaafkan, ya, walaupun padahal memaafkan di sini adalah hukumnya perlu atau wajib. Nah, ketika kita sudah bisa memaafkan, terutama pada perasaan kita sendiri, kepada perasaan pasangan kita, atau setidaknya kita sudah bisa menepis ego kita sendiri, maka saya yakin apapun yang terjadi di tengah kehidupan rumah tangga Anda akan selalu bisa teratasi dengan baik, dan keluarga Anda akan menjadi jauh-jauh lebih baik. Akhir kata, salam harmonis bersama Kang Homis, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.